Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Ana akan menjelaskan rangkuman atau ringkasan dari kesimpulan poin-poin dari video Ustadz Muhammad Nuzul Zikri tentang syahwat yang bergejolak. Jadi Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ini adalah seorang pendakwah Islam dari Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1983. Dan setelah beliau lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Imam Muhammad bin Saud di Arab Saudi dengan jurusan ilmu syariah. Setelah menyelesaikan studinya, beliau aktif berdakwah melalui kajian di masjid, kampus, serta melalui media sosial seperti YouTube dan Instagram. Oke, jadi poin-poin itu ada 6. Yang pertama, syahwat adalah fitrah manusia. Syahwat merupakan naluri yang Allah ciptakan pada manusia seperti ketertarikan kepada lawan jenis. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, namun dalam Islam, fitrah tersebut harus dijaga dan diarahkan agar tidak membawa seseorang kepada perbuatan yang dilarang. Lalu, yang kedua, itu ada godaan syahwat. Sering muncul ketika seseorang sedang sendiri. Beliau menjelaskan, saat sedang sendirian, seseorang lebih mudah mengikuti pikirannya sendiri ketika tidak ada pengawasan dari orang lain. Dalam kondisi seperti ini, godaan syahwat bisa muncul lebih kuat. Oleh karena itu, seorang muslim harus lebih berhati-hati dan tetap menjaga diri meskipun sedang sendiri. Lalu selanjutnya, poin yang ketiga yaitu seorang muslim harus mampu mengendalikan hawa nafsu atau syahwatnya sendiri. Islam tidak melarang adanya syahwat, tetapi melarang jika seseorang menuruti hawa nafsunya dengan cara yang tidak halal. Karena itu, seorang muslim harus belajar mengendalikan dirinya dan selalu ingat bahwa Allah mengetahui dan melihat setiap perbuatannya. Lalu yang keempat, ada menjaga pandangan dan menjauhi hal yang memicu syahwat. Salah satu cara untuk mengendalikan syahwat atau hawa nafsu adalah dengan menjaga pandangan dan menjauhi hal-hal yang bisa memicu godaan, seperti konten yang tidak baik, pergaulan yang buruk, atau situasi yang membawa pada maksiat. Lalu yang kelima, selanjutnya itu adalah menikah sebagai jalan yang halal untuk menjaga diri. Jadi jika seseorang sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial, maka menikah menjadi salah satu solusi atau salah satu jalan yang dianjurkan untuk dalam Islam untuk mencegah hal-hal ini. Pernikahan dapat membantu seseorang menjaga kehormatan dan menyalurkan syahwat dengan cara yang halal. Lalu yang terakhir itu mendekatkan diri kepada Allah untuk menjaga diri dari dosa. Memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain dapat membantu seseorang untuk menguatkan iman dan mengendalikan hawa nafsu atau syahwat itu. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, seseorang muslim akan lebih mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Mungkin itu adalah poin-poin yang Ana simpulkan dari video atau dari video kajian syahwat yang bergejolak dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mungkin kesimpulannya itu ada seperti jika kita syahwat itu memang fitrahnya manusia, sudah bawaan dan naluri dari Allah yang Allah ciptakan pada manusia. Seperti ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi hal itu tuh memang wajar, namun kita harus bisa mengendalikannya. Dan yang bahaya itu ketika seseorang sedang sendiri. Godaan syahwat itu lebih sering muncul ketika seseorang dalam keadaan sendiri, karena dia akan bisa terbawa oleh pikirannya sendiri karena tidak ada orang yang mengawasinya. Maka dari itu kita harus percaya bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dan sebagai seorang muslim kita harus mengendalikan hawa nafsu. Mungkin cara-caranya itu seperti kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lain-lain dengan cara ibadah ataupun
hal yang lainnya. Nah, untuk mencegah eh, hal-hal yang tidak diinginkan ini, hal-hal maksiat ini, mungkin ada juga itu dengan cara menikah, tapi itu jika sudah mampu secara fisik, mental, dan finansial. Karena menikah bisa membantu seseorang menjaga kehormatan dan menyalurkan syahwat dengan cara yang halal. Oke, mungkin sekian dari Ana. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.